Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Gofar Wai, masih di channel Sang Kopitalis. Kali ini edisi peringatan Hari Koperasi ke-76 yang kebetulan tadi ada di Kidung Juang, dan sekarang akan ada seremoni di PKPRI, dan kali ini ada Bapak Haji Zainal Arifin. Beliau adalah Ketua PKPRI Kabupaten Bekasi ya, dan sekaligus Wakil Ketua Dikopinda Kabupaten Bekasi. Terkait dengan agenda kabupatennya apa aja Pak Haji Zainal? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agenda Kabupaten Bekasi hari ini yang pertama tadi kick-off ya oleh PJ Bupati di Kidung Juang. Kemudian ada bajar untuk UKM. Kemudian tadi ada penyerahan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian ada juga pernyataan bersama dengan Indomaret untuk pemasaran produk-produk UKM, termasuk koperasi dalamnya. Kemudian juga kita tadi mengadakan gerakan simpati pada masyarakat dalam rangka hari ulang tahun koperasi yang ke-76 ini, membagikan bunga ya, tentunya dalam rangka sosialisasi, karena ternyata tidak semua masyarakat paham bahwa tanggal 12 Juli itu adalah hari koperasi Republik Indonesia. Nah, Pak Haji Zainal, terkait perkumpulan atau kerjasama karyawan Republik Indonesia ya, khususnya di Kabupaten Bekasi, yang kurang lebih terinformasi ke kami itu kan punya hotel, punya pom bensin, punya macam-macam usahanya. Nah, dalam kaitannya di perkembangan era milenial ini, di PKPRI sendiri ada nggak kesulitan-kesulitannya? Ya, setiap kegiatan, kemudian mungkin juga dan usaha pasti ada lah. Selain suksesnya ada juga masalah-masalah yang dihadapi. Yang pertama adalah untuk keanggotaan. Keanggotaan sekarang itu kelihatannya nih, yang generasi mudanya itu mungkin ya, tadinya sosialisasi, kemudian pemahaman tentang koperasi belum menerap kepada mereka, sehingga yang muda-muda ini kayaknya tidak bersemangat untuk berkoperasi, sehingga anggota koperasi ini khususnya di pegawai negeri PKPRI ini yang tua-tua begitu pensiun anggotanya berkurang. Misalnya satu dinas yang tadinya anggotanya misalnya ada 200, yang lainnya udah pensiun makin berkurang, padahal karyawannya nambah. Yang baru-barunya ini mungkin tugas kami sebagai pengurus bagaimana menarik mereka supaya tertarik untuk menjadi anggota koperasi. Tentunya kan harus ada manfaat bagi mereka apa. Dulu kan yang namanya koperasi itu tumpuan kalau pinjem. Sekarang bank itu udah bisa dijaminkan semuanya. Jadi udah kalah kalau simpan pinjam di bank. Oleh karena itu kenapa PKPRI dalam rangka mensejahterakan anggotanya itu tidak hanya simpan pinjam, tadi usaha lain, tadi PBU, kemudian punya hotel. Nah itulah sehingga pendapatannya bertambah untuk koperasi, tentunya juga SHU-nya, kesejahteraan anggota bertambah. Ya. PKPRI sendiri anggotanya sekarang ada berapa Pak Haji? Kalau koperasinya ada 30, tetapi perorangannya 8.700 orang. Perorangannya itu. Berarti sekunder ya? Iya. Sempat di pembukaan atau acara kick-off tadi PJ Bupati mengatakan bahwa memang sekarang ada koperasi gaya baru nih, yang produknya adalah film, ya sineas-sineas muda dikontribusi kalau nggak salah sama koperasi Kinaria ya, merekrut generasi milenial. Nah, ini pun kayaknya strategi yang bisa ditiru nih. PKPRI kan punya sarana, punya aset, terus juga secara organisasi di kepegawaian itu kan solid ya, terus birokrasinya juga jelas, kerangka organisasinya juga jelas. Ini mungkin selain tadi ada aturan daerah yang baru saja diundangkan tadi malam, ini kan terkait bagaimana menjamin keberadaan koperasi dan penyelenggaraannya. Nah ini mungkin bisa disinergikan untuk bagaimana mensosialisasikan lagi ke generasi milenial, terutama pegawai-pegawai yang baru-baru ini Pak Haji. Kita sekarang perlu sosialisasi dari sejak dini ya. Makanya dengan hari koperasi ini kita juga nanti ada tanggal 18-19 itu ke sekolah-sekolah mensosialisasikan manfaat berkoperasi. Kemudian tujuan juga bangsa Indonesia ini dulu waktu merdeka di Undang-Undang Dasar disebutkan menjadi sokong guru ya, ekonomi. Nah kita di PKPRI mulai dari IKPRI, itu dari IKPRI dari Induk, itu nanti akan mencoba memanfaatkan IT
Sehingga anggota yang baru itu kan sekarang ada memudahkan itu, contohnya sekarang sudah diaplikasikan Dinas Kesehatan di KPPD, dari beberapa koperasi primer kita sudah mulai membuatkan kan. Itu sekarang kalau mengajukan pinjaman tidak perlu lagi datang, cukup dengan aplikasi, ngisi formulirnya ada cukup di aplikasi itu, share, nanti pengurus juga tidak perlu rapat, ini cukup mengaksesnya dengan ketua, bendahara, sekretaris itu, komite itu cukup di apa namanya di grup itu. Udah selesai, nanti transfer. Nanti bayarnya juga sama aja transfer. Jadi tidak perlu ketemu, tidak ada alasan karena jauh, misalnya di Muara Gembong gitu, tidak ada lagi sekarang. Kemudian juga pengurus nggak sempat karena pengurusan misalnya, maaf ya, di Pemda itu kan pejabat susah, nggak ada alasan karena cukup dengan aplikasi aja, dibuka HP-nya, ACC, share. Bukan. Limitnya berapa sekarang? Sekarang kita ke anggota tergantung koperasi di primer ya. Ada yang sampai 150 juta satu orang. Bisa beli mobil, beli rumah bisa. Oh, bisa. Sekarang banyak yang daripada ke leasing ya, beli mobil lebih baik cash, nyicilnya ke koperasi. Nah, itu. Gitu. Karena banyak ke anggota primer kita ini, anggota koperasi uangnya idle, nggak dipinjam sama anggota. Subhanallah. Gitu. Oke. Nah, dalam rangka bulan koperasi ini PKPRI menyemarakinya bagaimana? Tadi kayaknya ada persiapan tumpeng dan sebagainya Pak Haji. Ya, kita memang setiap tahun karena ini merupakan ya jiwanya koperasi itu, siapa lagi kalau bukan gerakan. Kita mulai setiap tahun itu, setiap tanggal 12 kita ngadain makan bersama dengan karyawan, dan mereka juga menjalin hubungan ya, keakraban dan terakhir dengan karyawan, juga mungkin relasi. Biasanya kita ngundang dari bank ini untuk makan bersama, yaitu tumpeng. Simbolis saja tumpeng itu dalam rangka kita menjalin kerjasama bahwa koperasi itu ajasnya kekeluargaan. Jadi kita harus keluarga. Nah, gitu. Oke, terima kasih. Kita sudah bicara tentang koperasi kabupaten PKPRI. Nah, secara pengalaman pribadi sendiri nih, Pak Haji Zainal ini kan mungkin tadi udah panjang lebar nerangin koperasi, nerangin kepegawaian dan sebagainya. Nah, kaitannya dengan sosok Pak Haji Zainal ini, sudah berapa periode Pak berkontribusi atau berpartisipasi di PKPRI ya, perkoperasian ini? Kalau di Koperasi Pegawai Republik Indonesia KPRI itu saya dari tahun 90. Subhanallah. Jadi dulu kan satu periodenya 3 tahun. Ya. Kalau dulu sempat tuh berapa periode? 33 tahun ya. Jadi tahun 90 begitu mulai jadi pegawai, karena saya memang di mahasiswa juga dulu bikin koperasi, seneng. Dari kampus sudah mulai itu koperasi di senat itu saya dulu. Nah begitu kerja lihat ada peluang-peluang untuk berusaha bersama itu, ya kita bikin tuh koperasi. Dan di dinas kepegawaian di Pemda itu berbentuk, dan memang sudah ada sebelum saya masuk, sudah ada dari tahun 85 dinas itu pendidikan koperasi, tapi keberadaannya tadi mungkin belum masih di tangan yang sepuh. Akhirnya saya yang muda-muda dulu menginovasi bagaimana jadi pinjamin tidak hanya sekedar dari uang modal sendiri, tapi bagaimana orang mau nabung di koperasi. Ini terus berkembang. Nah tahun 2002 saya baru di PKPRI. 2002 sampai sekarang berarti 2002 berarti udah 21 tahun gitu. Benar, jadi saya ini sekarang di KPRI udah periode kelima. Subhanallah. Jadi sebenarnya kan memang walaupun tidak ada batasan dalam dalam periode kepengurusan ya, hanya satu periode, tidak ada batas 2 periode 3 periode, tapi saya pribadi sebenarnya sudah ingin menyerahkan kepada generasi berikutnya. Itu ya memang untuk koperasi tadi Pak Haji udah bicara bahwa sekarang perbankan sudah dengan mudahnya akses ke masyarakat ya. Nah, untuk kemungkinan salah satu faktor juga yang keberadaan Pak Haji masih dominan nih saat ini. Nah, kesulitan itu tentu ada kiat-kiatnya menjalani 33 tahun berkoperasi, 21 tahun menjadi ketua. Itu apa kiat suksesnya atau motivasi buat teman-teman penggerak koperasi deh? Yang pertama adalah kejujuran, ya. Yang kedua totalitas, bagaimana kita menghayati berkoperasi itu. Dan ketiganya itu bagaimana menjalin silaturahmi dengan anggota. Karena kan berkoperasi itu kan ada anggota, ya kan, bagaimana anggota merasa dilayani. Jadi pengurus itu sebenarnya pelayan anggota, itu kan, bukan mentang-mentang jadi pengurus itu kita harus pelayan anggota. Nah ini kita dipilih oleh anggota untuk melayani, ya kan, melayani anggota. Kalau pinjam jangan dipersulit, ya kan.
Kalau misalnya kita nggak ada dana, carikan dari mana sumbernya. Yang penting anggota taunya pinjam ada, gitu kan. Bayar jangan diburu-buru. Tapi ada triknya juga kita bagaimana solusi kalau memang tidak semua anggota kan lancar-lancar saja, tapi kita cari solusi. Bang, ada macet, kenapa macetnya? Di mana? Kita carikan jalan keluarnya. Alhamdulillah sampai saat ini yang macet, yang bermasalah juga bisa diselesaikan dengan baik. Gitu. Terima kasih Kak Kiatnya, mungkin sebagai closing ucapan Hari Koperasi dari Pak Haji selaku Wakil Ketua Dekopinda dan sekaligus Ketua PKPRI Kabupaten Bekasi. Silakan. Baik, terima kasih pada teman-teman gerakan koperasi dengan momentum Hari Koperasi yang ke-76 ini. Ya, mudah-mudahan kita tetap solid menjadi gerakan koperasi ini dan jangan patah semangat. Siapapun pemerintahannya, apapun itu, kita tetap berpacu kepada bahwa koperasi itu berdaulat ada di rapat anggota. Jadi selama kita masih bersama anggota, kita sukses. Ya, jangan tinggalkan anggota. Terima kasih Pak Haji Jenal atas motivasi pagi ini, dan demikian tadi untuk menjalani atau sebagai motivasi kepada seluruh penggerak koperasi, kejujuran, inovasi, dan keyakinan juga keikhlasan dalam menjalani totalitas dalam menjalani amanah yang sudah kita andap. Begitu juga saya dari channel Sang Kopitalis, Gofarway mengucapkan selamat Hari Koperasi ke-76. Maju anggotanya, maju pula koperasinya. Rusak anggotanya, rusak juga koperasinya. Dan dibalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.